Ya, balik lagi sama gua William di The Lazy Monday. Dan di tangan gua adalah GPU yang paling ditunggu sama gamers ya. Dengan harapan bisa bawa price to performance yang lebih baik di tengah gempuran game AAA yang makin berat requirement-nya ya. Ya, ini adalah RX 9070. Yang gue pegang ini adalah varian non-XT yang punya MSRP kemarin tuh di reveal di $549. Walaupun gue belum tahu nih masuk Indo tuh nanti harganya jadi berapa. Karena ini gue syuting di tanggal 3 Maret 2025, jadi harga untuk Indonesia belum di-reveal. Kalau dilihat dari harga GPU ini, sepertinya ini bakal ngegantiin 7900 GRI ya, karena sama-sama di $549 juga MSRP-nya, dan kemarin kan sempat direkomendasiin juga ya masih Sony ya. Nah, secara performa ini gimana nih ya? Nanti kita akan bahas ya. Di sini gue mau ngebahas satu hal menarik yang gue pertanyakan ya, yaitu adalah stok saat rilis ya. Karena di sini AMD tuh kayaknya siap banget gitu buat ngerilis ini 9070 dan juga 9070 XT. Karena ini unitnya itu gue udah pegang 2 minggu sebelum NDA-nya, which tanggal 5 sekarang lo nonton. Nah, bahkan di CES kemarin gue tuh ngeliat ini udah beragam banget desain-desain dari partner EIB macam Sapphire gitu ya, dan lain-lain itu tuh udah bertebaran di mana-mana. Dan gue lihat sih mereka udah ready gitu secara produk. Jadi semoga aja nanti ada stok buat kita beli ya, dan ini nggak lagi cuman paper launch. Ya, karena gue cukup lelah dengan paper launch ini. Karena jadi nggak bisa beli dan orang-orang jadi pada nanya ke gue. Lumayan capek gitu untuk ngebalesin DM-nya. Oke, RX 9070. Ini sebenarnya secara arsitektur ini cukup menarik karena dia tuh berubah lagi desainnya dari chiplet ke monolitik lagi ya. Sayangnya kemarin tuh ketika preview atau lagi sesi Q&A lah sama si technical marketingnya, gua nggak mendapat kesempatan untuk nanya kenapa AMD mutusin buat balik lagi ke desain monolitik. Karena kalau kita tahu, dia tuh jago banget dengan formula chipletnya dan berhasil banget di CPU-nya. Dan juga di seri 7000, si GPU-nya tuh sempat desainnya jadi chiplet juga gitu. Dan di sini dia balik lagi jadi monolitik. Terus di RDNA 4 ya, ini juga dijanjikan punya performance RT atau ray tracing yang lebih baik dari seri sebelumnya, yang akan kita bahas nanti di benchmarknya, karena cukup menarik nih bagian ray tracingnya. Di generasi ini sebenarnya banyak perubahan dari segi efisiensi dan juga performa AI. Namun di review ini gua tuh bakal fokus ngebahas dari segi gamingnya. Dan terlebih lagi ini tuh native tanpa upscaling yang akan gue bahas nantinya. Karena gue ngerasa untuk upscaling butuh pembahasan khusus karena ini juga pertama kalinya AMD pakai approachment machine learning dan juga proprietary models untuk upscalernya mereka, sehingga butuh AI accelerator, dan itu juga alasan kenapa di lock di 9000 series saja dan nggak dibuka ke seri-seri sebelumnya atau bahkan ke GPU-GPU lainnya. Nah, di sini tuh jadi kayaknya ini pertama kalinya sih si FSR 4 itu pakai kalau dia kan nyebutnya kan ML based upscaling ya. Jadi pertama kalinya mereka pakai AI accelerator untuk upscalingnya, karena kalau sebelumnya itu kan FSR 3 itu masih based teknologinya pakai FSR 2, bedanya dia punya frame generation. FSR 2 itu masih pakai temporal upscaler seingat gua. Jadi di sini dia akhirnya ganti menjadi AI based ya, akhirnya beneran AI gitu untuk upscalingnya. Dan juga yang kita belum dapat update itu adalah di AMD Fluid Motion-nya. Itu kita belum dapat update juga. Apakah nantinya akan punya fitur MFG atau tidak gitu. Nah, untuk performanya kita bisa langsung lihat aja di tabel yang gue tampilin sekarang, di mana game pertama di Watch Dogs Legion itu performanya memang penempatan GPU ini tepat berada di 7900 GRI, yang menjadi salah satu opsi budget dan punya performa yang sangat oke pada masanya. Kalau disetarakan dengan kompetitor, RX 9070 ini secara konsisten sejajar dengan 4070 Ti, yang menurut gue cukup menarik nih. Karena kalau kita lihat di 4K pun, GPU ini sangat-sangat viable dan cukup ketat saingannya dengan 4070 Ti dan juga 7900 GRI. Lanjut ke Far Cry 6, GPU ini juga memposisikan diri di tengah 4070 Ti dan 7900 GRI dan bahkan tetap konsisten di 4K, walaupun kita tahu untuk game-gamenya Ubisoft, untuk Watch Dogs dan juga Far Cry ini punya perbedaan performa yang cukup drastis karena ya dari scale gamenya juga berbeda sih, dan juga engine yang digunakan juga berbeda, tapi memang secara performa ini sangat-sangat konsisten. Hal ini terus berlanjut ke Assassin's Creed Valhalla yang bahkan punya performa udah mulai mepet ke 4080. Dan ini juga terus berlanjut hingga ke Metro Exodus, walaupun di sini perbedaannya antara 9070 dengan 4070 Ti terlihat tidak sejauh game lainnya, karena ya game ini sampai saat ini masih cukup berat, bahkan tanpa ray tracing sekalipun.
Dan terakhir ada di Red Dead Redemption 2 yang mulai kelihatan pemanfaatan VRAM 16GB-nya. Karena kalau kita lihat di 1440 itu performanya sebenarnya agak-agak mirip sama 4070 Ti, tapi ketika dia berubah ke resolusi 4K ini ditinggal abis-abisan. Nah, lanjut ke performa ray tracing performance-nya. Di sini baru kelihatan nih menariknya si GPU ini. Karena untuk sekarang improvementnya beneran jauh banget dari 7900 GRI ya. Dan bahkan imbang gitu sama 4070 Ti. Karena kan kita tahu ya ngomongin ray tracing performance di tim merah ini agak-agak rancu gitu secara performa. Dan kali ini akhirnya gue bisa katakan main game dengan ray tracing menjadi sangat-sangat viable di platformnya AMD. Karena jujur aja, selama ini gue tuh cukup menghindari ray tracing di GPU-nya AMD. Karena performanya ya masih kurang. Dan bener-bener harus pakai upscaling lagi, dan harus pakai frame generation lagi, baru berasa sedikit lebih enak. Berbeda kali ini, kayaknya mereka emang serius banget ya nge-develop RT accelerator mereka. Dan bisa kasih performa yang memuaskan. Walaupun belum sekencang current gen dari kompetitor, tapi ini menjadi improvement yang patut gue acungi jempol, karena memang akhirnya mereka bisa menjalankan ray tracing secara apa ya, bisa dibilang akhirnya kepake gitu. Akhirnya bisa dimainkan dengan nyaman gitu. Dan yang harus gue mention di sini juga kayaknya ini salah satu launching GPU yang paling smoothnya AMD ya. Karena selama proses review ini, biasa kan drivernya tuh selalu ada aja tuh ya. Apalagi kalau ketemu game-game baru, itu tuh pasti ada aja problemanya. Nah, kemarin gue iseng pas lagi ngetes ini GPU, gue main Monster Hunter Wilds dan juga Marvel Rivals, dan dia nggak ada masalah sama sekali. Bahkan driver yang gue pakai itu driver yang masih versi untuk press dan belum final untuk retailnya. Dan drivernya itu dikirim jauh banget harinya dari munculnya si Monster Hunter Wilds. Jadi buat gue drivernya kayaknya udah dibenerin deh. Karena perihal driver ini itu bahkan jadi fokus presentasi mereka kemarin di tanggal 28 ya. Dimana mereka menjanjikan driver jadi fokus utama mereka. Terlebih yang sering gue temukan itu di title game baru tuh akan jadi fokus delivery-nya mereka lah di day one release driver lah. Namun dari segi harga ya ini sangat disayangkan ya. Karena apa yang terjadi di 7900 XT itu kembali terjadi lagi di sini. Dimana varian RX 9070 ini tuh cuma beda $50 sama varian XT. Dan punya performa yang totally different di atas kertas. Walaupun gue belum ngetes, tapi harusnya kalau berkaca dari performanya 9070 ini, harusnya secara margin performa cukup jauh nih dengan varian XT-nya. Tapi sayang banget harganya cuma beda $50. Kenapa gue mention 7900 XT? Karena pada perilisannya 7900 XT dan juga versi XTX itu bedanya $100, tapi performanya itu jauh banget ya. Jadi bikin si 7900 XT itu jadi produk yang semacam stop gap aja gitu. Alias jadi filler aja di antara lini-lini 7000 series pada kala itu. Karena dengan perbedaan harga segitu, ya mayoritas orang akan milih varian 9070 XT. Dengan nambah dikit performanya cukup jauh dengan 9070. Dan gue sih sebenarnya berharap banget 9070 ini tuh punya harga rilis di $499 karena kayaknya itu akan jauh lebih make sense dengan performa yang ditawarin sama si 9070 ini. Tapi so far, memang kalau lu ngelihatnya dari 7900 GRI gitu, terus lu ngeliat harganya di Indonesia, memang kelihatannya nggak banyak perubahan gitu. Bahkan bisa dibilang ini produk yang sama. Kecuali lu udah ngelihat dari sisi ray tracing performance dan juga FSR 4-nya. Karena kan, baik lagi, ini satu-satunya GPU yang bisa jalanin FSR 4 yang akan gua tes di konten yang berbeda. Dan juga kalau ngomongin ray tracing, ini bagus banget performance-nya untuk ya produknya AMD. Dan bahkan sedikit tambahan, ini karena VRAM-nya 16GB, dia bahkan bisa ngejalanin Indiana Jones di 4K. Yang dimana itu sangat struggle di GPU kompetitor ya. Dia tetap bisa nyala Indiana Jones, walaupun nggak playable FPS-nya, tapi dia nyala, nggak crash. Itu gue cukup salut. Karena itu Indiana Jones di 4K dengan ray tracing. Ya nggak ray tracing sih, tapi ray tracing paling atas itu tuh cukup sensitif sama nge-crash. Gampang banget nge-crash itu game. Tapi di sini dia jalan. Bahkan lama banget untuk gue ganti settingannya untuk turunin ray tracing-nya. Itu masih bisa, dan masih bisa gue mainin gitu. Dan secara performa, menurut gue ini sebuah card yang cukup menjanjikan. Hanya, ya kita tunggu ada penurunan harga lah kalau 9070 ini. Kalau 9070 XT, easily recommended. Walaupun gue belum megang langsung untuk ngeliat reviewnya, untuk ngeliat performanya. Tapi memang secara performa di atas kertas,
itu jauh lebih masuk akal untuk lu nambah $50. Karena balik lagi, gue berkaca dengan performanya si 9070 ini. Karena kan arsitektur juga sama gitu. Dan di atas kertas nambah $50 menurut gue itu jauh lebih worth it daripada harus gue ngambil ini. Ini kayak stopgap produk aja sih. Kayak bener-bener cuma menuhin lininya aja. Dan segitu aja untuk review gue kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita @blazymonday. Follow Instagram pribadi gue di @wi_nko. Dan kalau lo ada pertanyaan mengenai 9070 ini atau lo mau request bang kontennya diginiin gitu, bang 9070 di tes ini, mungkin gue akan bikin kontennya. Lo komen aja di bawah. Dan kalau mau diskusi tentang 9070 series ini ya, bisa komen juga di bawah. Nanti gue akan jawabin. Segitu aja dari gue. Bye bye guys.